Halo semua, selamat datang di Post B1. Podcast sejarah bareng IPS1. Saya Bondan, dan saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh rekan kerja saya. Halo, saya Danika, dan hari ini saya dan Bondan akan menjadi host untuk podcast kali ini. Bener banget tuh. Nah, hari ini kita ngomongin apa aja nih, Dan? Jadi, hari ini kita mau bahas topik kehidupan politik pada setiap kabinet di awal kemerdekaan. Wih, keren banget tuh, Dan. Ngomong-ngomong, kayaknya nggak enak Dan kalau kita berdua doang. Nggak seru juga gak sih? Iyalah, kita nggak mungkin berdua doang. Kan kita hari ini ngundang narasumber yang nggak kalah keren sama topik yang kita bahas hari ini. Wah, siapa aja tuh narasumbernya? Boleh memperkenalkan diri gak, Dan? Boleh, ayo kita perkenalkan narasumbernya. Halo semua, aku Adit, absen 1. Halo Adit. Halo, Adit. Halo semua, aku Agung Ripaldi, absen 2. Hai Agung. Halo, Agung. Halo semuanya, aku Alia, absen 3. Hai Alia. Hai, Alia. Halo semuanya, saya Arya, absen 4. Halo Arya. Halo, Arya. Hai, nama aku Aura dari absen 5. Hai Halo, Aura. Aura. Halo, aku Betania, absen 6. Hai Halo, Betan. Betania. Hai, nama saya Dimas Saundra, absen 9. Halo Halo, Dimas. Dimas. Oke, kayaknya udah semua ya, Dan. Apa kita langsung mulai aja nih? Karena ini yang ditunggu-tunggu nih kepada para pendengar podcast ini. Langsung aja ya, Dan. Boleh, ayo kita langsung masuk ke topik pembahasan kita hari ini. Jadi, hari ini kan kita ngebahas topik tentang kehidupan politik pada setiap kabinet di awal kemerdekaan ya. Nah, dulu kan Indonesia pas awal kemerdekaan tuh berstatus presidensial. Kalau boleh tahu kondisi politik Indonesia pas itu tuh gimana ya? Nah, pada saat itu pemerintah membentuk panitia kecil yang berisikan Ahmad Subarjo, Suharjo, Karto Hardikusumo, dan Kasmin. Pada kabinet yang pertama dengan sistem pemerintahan Suma, Departemen Luar Negeri dipimpin oleh Ahmad Subarjo, Departemen Kehakiman dipimpin oleh Dr. Supomo, dan Departemen Keuangan dipimpin oleh Maramis. Nah, ada lagi nih Departemen Kemakmuran yang dipimpin oleh Surahman. Nah, pada zaman dahulu itu ada juga Departemen Pengajaran yang dirantara. Terus ada lagi Departemen Penerangan yang diisi oleh Amir Sosial yang diisi oleh Iwa Kusmau Sumantri. Departemen Pertahanan Supri Fadi. Yang ke-10 ada Departemen Kesehatan Wentaran Mortad Mudjo. Yang ke-11 ada Departemen Perhubungan yang diisi oleh Abi Kusno Tijok Sujoso. Ada juga Departemen Pekerjaan Umum yang diisi oleh Tijok Sujoso. Oke. Jadi pada awal kemerdekaan itu pas presidensial itu diawali dengan sidang PPKI ya pada 19 Agustus 1945 dan diakhiri itu penyusunannya pada tanggal 12 September 1945. Nah, masing-masing kabinet ini mempunyai sistem pemerintahan presidensial antara 12 departemen dan 4 kementerian kan. Mulai dari Departemen Kementerian Dalam Negeri sampai Departemen Pekerjaan Umum gitu, dan masing-masing
departemen sendiri itu diketuai oleh masing-masing tokohnya gitu ya. Terus, oh iya, kan di awal kemerdekaan Indonesia kita punya 4 kementerian, kementerian non-departemen dan pejabat tinggi negara nih. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih dan siapa saja sih tokoh-tokoh pada periode itu? Jadi untuk 4 tokoh yang berperan dalam kementerian non-departemen itu yang pertama ada Menteri Negara Wahid Hasyim, yang kedua ada Menteri Negara Raden Mas Sartono, yang ketiga ada Menteri Negara Muhammad Amir, yang keempat ada Menteri Negara Raden Otto Iskandar Dinata. Sedangkan untuk tokoh dari pejabat tinggi negara sebagai berikut. Yang pertama itu ada Ketua Mahkamah Agung, itu tokohnya Dr. Mr. Kusumaja. Yang kedua itu ada Jaksa Agung, itu tokohnya Mr. Gatot Taruna Miharja. Yang ketiga ada Sekretaris Negara, itu tokohnya Mr. Abdul Ghaffar Pringgodikdo. Lalu yang keempat ada Juru Bicara Negara, itu tokohnya Soekarjo Wirjo Pranoto. Oke, jadi kan berarti tadi tokoh-tokohnya udah dikasih jabatan sesuai role-nya masing-masing ya. Kalau gitu, tapi kan berarti pas sidang PPKI tanggal 22 Agustus itu sesuai keputusan pemerintah Indonesia tuh udah bikin komite nasional ya. Kira-kira tujuan dibikin komite nasionalnya itu untuk apa ya? Nah, benar banget nih Danika. Jadi kan PPKI itu mengadakan sidang sebanyak 3 kali. Nah, sidang ketiga ini tuh termasuk di tanggal 22 Agustus 1945. Nah, di sidang kali ini tuh ada pembentukan Komisi Nasional Indonesia Pusat. Nah, fungsinya itu menjadi parlemen DPR ataupun MPR. Nah, karena itu kenapa langsung ditunjuk? Karena keadaan yang masih nggak memungkinkan untuk melakukan pemilu. Jadi KNIP dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam menjalankan pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, KNIP ini tuh dibagi jadi 2 nih. Ada yang berkedudukan di ibu kota Jakarta, itu sebagai MPR dan DPR, dan ada yang sebagai Komisi Nasional Indonesia Daerah, itu di ibu kota provinsi masing-masing sebagai DPRD. Nah, untuk KNIP sendiri itu di anggota-anggotanya itu dilantik tanggal 29 Agustus 1945 oleh Soekarno di Gedung Kesenian Jakarta. Nah, ketuanya itu adalah Kasman Simojimejo. Nah, di tanggal 22 Agustus ini juga selain membentuk KNIP, juga ada pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Nah, tapi partai tunggal ini tuh masih hasilnya tuh ditunda hingga 31 Agustus karena menurut beberapa orang itu nggak sesuai sama budaya Indonesia yang kayak berdasarkan semuanya tuh punya kesempatan gitu loh, karena kalau misalkan cuma partai satu kan berarti nggak, yang lain nggak ada kesempatan gitu, jadi ditunda sampai tanggal 30 gitu sih. Jadi awal pembentukan Komite Nasional itu yang pada tanggal 22 Agustus ya, Di. Dan pelaksanaan itu bertujuan untuk menciptakan bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintah. Benar ya? Dan Komite Nasional itu kan dibagi menjadi 2 kan, Komite Nasional Pusat atau yang disebut KNP tadi yang Adit bilang, sama dan berfungsi sebagai DPR yang berkedudukan di MPR gitu ya, Adit ya. Benar. Dan diketuai KNP ini yang diketuai oleh si Kasman Singodimerjo, benar gak, Adit? Iya, benar banget, Bondan. Oke. Nah, kalau nggak salah KNP itu kan waktu itu punya rencana nih buat mengubah sistem pemerintahan presidensial jadi parlementer ya. Nah, gimana tuh dilaksanainnya? Atau ada susunan atau pelaksanaan gimana gitu? Jadi awal Oktober tahun 1945, KNIP dan anggota-anggotanya ini mempunyai rencana, yaitu mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. Nah, dalam mewujudkannya ini, KNIP dan anggota-anggotanya memberikan veto tidak percaya kepada kabinet-kabinet yang ada. Mereka juga mengajukan usul kepada pemerintahan. Dan usul itu disiarkan dalam pengumuman Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP nomor 5 tahun 1945, tanggal 11 November 1945. Nah, itu dia tuh.
rangka dari pelaksanaan KNIP dalam mengubah sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Oke, berarti langkah yang diambil KNIP buat ngubah dari presidensial ke parlementer tuh di BPKNIP itu ya, yang tanggal 11 November itu ya? Ya. Terus kalau nggak salah tuh abis yang tanggal 11 November itu ada maklumat gak sih? Ada kayak maklumat kelanjutannya gitu? Nah, ada dong kelanjutannya. Jadi setelah yang KNIP itu dikeluarin lagi nih maklumat pemerintah 14 November 1945. Itu bertujuan agar Perdana Menteri dan Menteri-Menterinya tidak bertanggung jawab lagi kepada Presiden. Dan mulai saat itu, suatu kabinet parlementer mewajibkan para menterinya untuk bertanggung jawab kepada DPR dan masih berlandaskan Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang sebenarnya itu menyimpang dari Konstitusi UUD 1945 yang ada. Sejak saat itu, sistem pemerintahan yang berlaku itu adalah sistem kabinet parlementer dengan menggunakan Konstitusi UUD 1945, dan sistem ini berlangsung sampai 27 Desember 1945. Dan selama durasi itu terjadi 9 kali pergantian kabinet. Yang pertama itu ada kabinet presidensial pertama mulai dari 2 September 1945 sampai 14 November 1945. Yang kedua ada kabinet Syahrir 1 mulai dari 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Yang ketiga ada kabinet Syahrir 2 mulai dari 12 Maret 1946 sampai 20 Oktober 1946. Yang keempat ada kabinet Syahrir 3 mulai dari 20 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947. Selanjutnya, yang kelima ada kabinet Amir Syarifuddin 1 mulai dari 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Ada kabinet Amir Syarifuddin 2 mulai dari 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Kabinet Hatta 1 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1948. Kabinet Darurat mulai dari 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Dan yang terakhir ada Kabinet Hatta 2 mulai dari 4 Agustus 1949 sampai 20 Agustus 1949. Oke, jadi setelah diubah jadi parlementer itu presiden sudah nggak bertanggung jawab lagi ya, jadi kayak menteri-menterinya yang bertanggung jawab sendiri gitu kepada DPR. Nah, terus parlementer ini kan menggunakan sistem konstitusi Undang-Undang 1945 yang berlangsung 27 Desember 1945, benar ya? Betulnya. Nah, pada tanggal itu mereka punya masing-masing kabinet, dari kabinet presidensial sampai kabinet Hatta 2. Nah, terus biasanya kan kalau parlementer itu pakai kabinet ya. Indonesia setelah diubah jadi parlementer itu pakai kabinet juga nggak? Nah, tepat banget nih Bon pertanyaannya. Jadi emang setelah perubahan Indonesia menjadi parlemen, bakalan ada pembentukan kabinet menteri. Nah, aku mau nyeritain sedikit garis besar dari masa kerja tiap kabinet yang terbentuk. Nah, yang pertama itu ada kabinet Sultan Syahrir. Kabinet itu kabinet pertama yang terbentuk di masa parlemen. Udah ketahuan nih dari nama kabinetnya, pasti langsung tahu pemimpin kabinet itu siapa. Siapa nih Bon, pemimpin dari kabinet Sultan Syahrir? Siapa tuh? Nggak tahu, kasih tahu dong. Dari namanya kan kabinet Sultan Syahrir, berarti pemimpinnya itu Sultan Syahrir. Kabinet itu punya beberapa program kerja. Yang pertama yaitu ada dengan menjalankan roda pemerintahan negara Indonesia. Nah, program kerja yang selanjutnya itu ada meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat. Nah, terus yang terakhir itu mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda secara damai. Nah, jadi kalau teman-teman perlu ketahui, pada saat itu memang Indonesia ada sedikit konflik sama Belanda. Tapi kalau teman-teman pendengar Posebiwan yang mau tahu lengkapnya, bisa cari di sumber sejarah lain, karena aku mau jelasin dari masa kerja kabinet ini aja.
Nah, selama masa kerja kabinet dari Sultan Syahrir, nggak cuma program kerja aja, tapi dia juga punya hasil. Hasilnya itu, yang pertama, Kabinet Sultan Syahrir berhasil melakukan perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati pada tanggal 10 November 1946. Perjanjian ini tuh akhirnya diberi nama Perjanjian Linggarjati. Tapi Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di beberapa kalangan tokoh politik. Kayak di beberapa tokoh di pihak yang kontra itu mereka nggak setuju, terus nggak puas sama merasa kecewa dari hasil Perjanjian Linggarjati, sehingga tuh akhirnya menimbulkan gejolak-gejolak politik. Nah, gara-gara gejolak-gejolak politik yang timbul ini, akhirnya Sultan Syahrir itu menyerahkan mandatnya kepada presiden. Nah, dengan momentum penyerahan mandatnya kepada presiden itu berakhir pula masa kerja Sultan Syahrir sebagai kabinet menteri. Nah, tapi kabinet menteri pada masa parlemen itu nggak cuma sampai di Sultan Syahrir aja. Jadi setelah Sultan Syahrir menyerahkan mandatnya kepada presiden akhirnya menunjuk Amir Syarifuddin sebagai kabinet selanjutnya, kabinet pengganti dari Sultan Syahrir. Untuk program kerja dari kabinet Amir Syarifuddin sendiri itu sama banget, sama program kerja dari kabinet Sultan Syahrir. Cuma yang beda itu dari hasil kerja si masa kabinet Amir Syarifuddin ini. Kalau sebelumnya di Sultan Syahrir dia menghasilkan Perjanjian Linggarjati, di masa Amir Syarifuddin dia menghasilkan sebuah perjanjian lagi, yaitu dia berhasil membujuk PBB untuk membantu Indonesia menyelesaikan masalah konflik antara Indonesia dengan Belanda. Di antara permusyawarahan tersebut itu dibentuk KTN atau Komisi Tiga Negara sebagai komisi perantara untuk mengatasi masalah konflik Indonesia-Belanda. Terus dilakukan juga perundingan Renville dan disepakati perjanjian Renville. Cuma sama kayak kasus di masa Sultan Syahrir sebelumnya, kalau pas di perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra, si perjanjian Renville ini juga menimbulkan pro dan kontra nih. Bunda dan Danika. Iya. Cuma yang pertama kali menyadari itu Amir Syarifuddin itu menyadari bahwa perjanjian Renville sangat merugikan untuk Indonesia dan meminta agar presiden membatalkan perjanjian tersebut. Tapi ternyata presiden itu berbeda pendapat dengan Amir Syarifuddin. Presiden tuh nggak setuju dengan pembatalan perjanjian tersebut. Sampai akhirnya polanya sama nih, berulang kayak sebelumnya. Si Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada presiden dan membentuk Front Demokrasi Rakyat. Front Demokrasi Rakyat akhirnya bergabung dengan PKI di bawah pimpinan Musso dan melakukan pemberontakan pada tahun 1948 di Madiun. Jadi pada awalnya Amir Syarifuddin merupakan seorang pembela, cuma nanti di akhir cerita dia berkelot menjadi pemberontak karena dia bergabung di PKI. Gila, lengkap banget tuh tadi penjelasannya Alia. Dari mulai kabinetnya Syahrir yang banyak achievementsnya kayak Linggarjati, tapi ya sayangnya Linggarjati perjanjiannya agak kurang ya. Terus abis itu akhirnya dibalikin ke presiden, terus akhirnya dikasih ke Amir Syarifuddin. Terus Amir Syarifuddin ternyata sebenarnya udah bagus ya sebenarnya mimpinnya, cuman sayangnya di konflik Renville itu dia jadi malah turun ya dari jabatannya. Terus ya benar-benar setelah berarti setelah Linggarjati itu ada ini ya, ada agresi militer Belanda 1 kalau nggak salah, dan setelah itu baru terjadi Renville, habis Renville baru agresi militer Belanda 2 karena perpindahan ibu kota itu ya dari Bukit Tinggi kalau nggak salah jadi ke Jogja ya. Iya ingat. Terus berarti kan abis dia kan Amir Syarifuddin turun nih. Terus berarti kan dari kabinet Syahrir terus Amir
habis itu tuh ada kabinet lagi, apa kita malah jadi ganti sistem pemerintahan lagi? Oke, jadi aku mau melanjutkan dari Alia. Tadi kan setelah pertama ada Syahrir, terus kedua ada Amir Syarifuddin, selanjutnya tuh ada kabinet lagi nih, kabinet yang menjadi kabinet terakhir sekaligus penutup di awal kemerdekaan ini. Namanya itu adalah Kabinet Hatta. Nah, pada masa Kabinet Hatta ini, program kerjanya itu kurang lebih sama pada masa Amir, sama pada masa Sultan Syahrir. Nah, program kerjanya yakni menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Nah, tentunya kalau misalkan ada kabinet, pasti ada peristiwa pentingnya dong. Nah, peristiwa penting pada masa Kabinet Hatta ini, yang pertama itu ada Konferensi Meja Bundar, yang disingkat dengan KMB. Konferensi Meja Bundar ini dilaksanakan pada tanggal September 1945. Nah, tentunya dari hasil KMB ini nih, berubah nih bentuk negara Indonesia dari yang tadinya negara Republik Kesatuan menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Nah, apa sih dampak dari berubahnya RIS itu? Nah, dampak dari berubahnya RIS ini nanti bakal menyebabkan kabinet-kabinet yang ada itu tidak stabil gitu. Nanti itu akan saya bahas selanjutnya. Terus kemudian selain itu abis udah jadi RIS nih, tentunya kita butuh dong yang namanya pengakuan, kan Bondan dan Nika, pengakuan sebagai sebuah negara yang merdeka. Jadi nanti Indonesia tuh harus diakui oleh negara lain sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, setelah itu, habis diakui menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, tentunya segala perurusan yang ada di dalam internal Indonesia itu nggak ada sangkut pautnya nih sama negara lain. Nah, kemudian saya akan bahas mengenai tentang pemerintah 14 November 1945 itu bertentangan banget nih sama Undang-Undang Dasar 1945. Dan nantinya masyarakat Indonesia tuh menyadari bahwa ternyata sistem pemerintahan yang RIS seperti ini tuh nggak cocok sama tipikal masyarakat Indonesia. Nah, contohnya tuh gimana sih pas masyarakat dari kalau misalkan sistem pemerintahan itu tuh nggak sesuai sama sama ciri khasnya masyarakat Indonesia. Karena kan tadi udah saya bahas sebelumnya itu pergantian kabinet yang tidak stabil itu membuat masyarakat itu nggak percaya sama kabinet ini. Nah, kemudian pembangunan juga terjadi, tapi terhambat banget nih pada masa Kabinet Hatta ini. Itu aja sih Bondan dari saya. Oke, makasih banget Aura. Banget Aura. Ternyata wakil presiden pertama kita juga pernah jadi prime minister ya, gue baru tahu tuh. Keren banget dia double pernah banget. Iya. Keren banget ya Bondan penjelasannya hari ini. Keren banget, kalian semua keren banget guys. Tapi sayangnya iya, ini bermanfaat banget gak sih, kita jadi belajar hal-hal baru tentang pendidikan Indonesia kan. Oke, tapi sayangnya kita harus berhenti di sini aja deh kayaknya, karena waktu juga ya Dan. Iya nih, kayaknya kita kasihkan ngobrol ya Bun dari tadi, kasihkan belajar tentang awal kemerdekaan Indonesia gitu kan. Jadi kita lupa waktu, udah malam sekarang. Habisnya seru sih ya. Seru banget soalnya topiknya, bisa berlanjut-lanjut terus kan. Tapi sayangnya nanti kalau kemalaman besok takutnya bangunnya kesiangan. Jadi kita harus end podcast hari ini dulu, ya nggak tuh? Bener dong. Oh iya nih, sebelum kita end nih Dan, lebih baiknya gue makasih banget sama kalian semua yang udah luangin waktu nih buat ngobrol bareng sama kita ya Dan ya. Apalagi topiknya sangat amat bermanfaat sih. Betul sekali, makasih semua udah mau jadi narasumber di podcast Post B1. Podcast sejarah bareng boleh dong. Oke, nanti kita ada sesi foto ya. Kita ada sesi foto. See you in the next video. Bye bye. Bye bye. See you on the next podcast.